Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh-solehah? Baik-baik ya kalian? Bertemu lagi dengan video pembelajaran Bu Yuli. Kali ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pada pembelajaran 1. Kita langsung saja ya ke materinya. Sebelum berlanjut ke materi, kita ketahui dulu ya anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, bermain di halaman sekolah, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan sebuah gambar, peserta didik mampu membuat kalimat tanya dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, percakapan antara Dayu, Beni, dan Edo tentang banyak kelereng di dalam lingkaran, peserta didik dapat menuliskan kalimat matematika tentang pembagian dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengkorelasikan konsep pembagian dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu istirahat tiba, Beni bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah. Nah, ini adalah waktu istirahat Beni dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa ya yang cocok pada gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ya anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Coba kita akan pelajari bersama-sama ya, cara membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanya, perhatikan penjelasan Bu Guru berikut. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kalimat tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Contohnya, nomor 1 apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya, anak-anak, apa yang kamu lakukan? Kemudian nomor 2 ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan insan dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Nomor 3 ada kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Contohnya, berapa harga baju itu? Nomor 4, kata tanya kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita liburan ya? Berikutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menerangkan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Kemudian nomor 6 ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Terakhir, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat es krim? Nah, sekarang
Silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya jika ditulis harus diakhiri dengan tanda tanya. Contoh dari gambar ini. Bu Yuli bisa memberikan contoh sebagai berikut. Pertama, Bu Guru menggunakan kata tanya apa. Apa yang sedang dimainkan Benny? Yang kedua, Bu Yuli menggunakan kata tanya siapa. Siapa saja yang bermain lompat tali? Yang ketiga, Bu Yuli menggunakan kata tanya berapa. Berapa banyak anak yang bermain kelereng? Kemudian, Bu Guru menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain bersama? Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, anak-anak, itu adalah cerita dari gambar tadi ya. Ada Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Sedangkan Siti, Mei, dan teman satunya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman lainnya bermain estafet air. Coba, sekarang kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Bisa tidak anak-anak membuat kalimat pertanyaan dari teks tersebut? Kalian bisa buat kalimat tanya yang dicontohkan Bu Yuli tadi ya, dan kerjakan pada lembar kerja yang sudah dibagikan. Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Benny berkata, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." Kemudian Benny menjawab, "Oh ya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Kemudian Edo, 3 orang. Edo bertanya, "Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak?" Kemudian Mei menjawab, "Caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis." Mei menjelaskan, pengurangan berulang 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian Benny berkata, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Edo dan Benny berkata, "Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih ya, Mei." Mei menjawab,
Sama-sama, Benny, Edo. Pada subtema 1 dan 2 kemarin, kita belajar perkalian ya, Nak. Anak-anak masih ingat apa itu perkalian? Ya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Perhatikan soal cerita berikut. Ali punya 9 kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak berapa butir? Nah, anak-anak, kita tahu ya tadi Ali mempunyai 9 kelereng. Kemudian dibagikan kepada 3 orang temannya. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 sama dengan berapa? Cara penyelesaiannya, 9 tadi dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Mari kita hitung bersama-sama. 9 dikurangi 3 sama dengan berapa, Nak? Ya, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Karena hasilnya 6 belum 0, maka 6 tadi masih kita kurangi 3 lagi. Coba sekarang berapa? 6 dikurangi 3. Betul, 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Karena hasilnya belum 0 juga, maka 3 kita kurangi 3. Berapa 3 kurangi 3? Ya, betul, 0. Nah, selesai karena sudah hasilnya 0, maka pengurangan 3 tadi kita hitung ada berapa pengurangan 3-nya. Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 pengurangan. Maka kita dapat menuliskan yang pada warna hijau ini 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 sama dengan 3. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang coba kerjakan lembar kerja yang Bu Guru bagi ya, Nak. Terima kasih dan selamat mengerjakan.